Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita semua kesempatan untuk dapat beribadah kepadanya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dapat melaksanakan berbagai kewajiban kita, berbagai tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesempatan kali ini kita insya Allah akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh daring untuk mata pelajaran ilmu nahu, di mana di sini ilmu nahu yang akan kita pelajari adalah ilmu nahu di tingkat sanawiyah kelas 7. Sebelumnya Ustadz ingin memperkenalkan diri. Nama Ustadz Yusuf, mengampu pelajaran ilmu nahu di kelas 7, yang mana ilmu ini adalah sebagai dasar atau pokok kita untuk dapat melakukan pembelajaran terkhusus yaitu bahasa Arab. Nah, ilmu nahwu ini adalah salah satu fan ilmu untuk menopang kita dapat mempelajari ilmu atau mempelajari bahasa Arab. Nah, oleh karena itu, saya akan memberikan gambaran bahwa dalam ilmu nahwu kita akan mempelajari setidaknya 3 hal pokok, yaitu mempelajari tentang huruf, kata, dan kalimat. Nah, di sini sebelumnya Ustadz ingin memperkenalkan terlebih dahulu istilah-istilah yang mungkin kawan-kawan akan mendapatkan sesuatu yang berbeda antara istilah yang terdapat dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia, partikel terkecil dalam bahasa itu dinamakan dengan huruf. Kemudian gabungan dari huruf-huruf sehingga melahirkan satu makna itu disebut kata, dan gabungan dari kata-kata sehingga melahirkan satu makna sempurna itu disebut dengan kalimat. Nah, dalam bahasa Arab pun sama seperti itu. Jadi ada istilah-istilah 3 ini tetapi dengan nama yang berbeda atau dengan istilah yang berbeda. Dalam bahasa Arab, huruf itu disebut dengan istilah harfun, sedangkan kata itu disebut dengan istilah kalimatun, dan kalimat itu disebut dengan istilah jumlatun. Nah, di sini kita harus paham terlebih dahulu yang dinamakan dengan huruf dalam bahasa Indonesia itu disebut harfun atau haraf dalam bahasa Arab. Sedangkan kata dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan kalimatun. Nah, sedangkan kalimat dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan jumlatun. Nah, di sini kita paham dulu istilah-istilah ini, kemudian kita akan lanjut kepada sesi yang selanjutnya. Kawan-kawan sekalian, dari 3 hal tersebut yaitu huruf, kalimat, dan jumlah dalam bahasa Arab, nah kita tidak melihat dalam sisi bahasa Indonesianya karena kita akan mempelajari bahasa Arab, ilmu nahwu. Nah, jadi kita fokus kepada 3 istilah yang ada dalam bahasa Arab tadi. Nah, di sini ada pembahasan pertama tentang harfun atau harf. Nah, huruf atau harf dalam bahasa Arab dalam ilmu nahwu itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada yang dimaksud dengan harfun mabaniun. Apa itu harfun mabaniun? Harfun mabaniun adalah huruf yang tidak memiliki makna. Jadi ada dalam bahasa Arab itu huruf atau dalam bahasa Indonesia disebut alfabet, itu adalah huruf-huruf yang tidak memiliki makna. Nah, di sini huruf tersebut jadi untuk apa? Nah, di sini ada disebut juga huruf mabaniun itu adalah huruf hijai. Nah, fungsinya adalah untuk membangun atau membentuk kata. Jadi kata itu terbangun dari huruf mabani ini atau huruf hijaiyah ini. Nah, contohnya seperti apa? Di sini ada misalkan jim, ha, kho, so, mim. Nah, ini kan tidak ada makna-makna tertentu. Jim apa artinya? Tidak ada. Ha apa artinya? Tidak ada. Dan lain sebagainya. Nah, ini disebut dengan harfun mabaniun atau harfun hijaiyun, yaitu huruf-huruf yang tidak memiliki makna. Nah, dalam ilmu nahwu, harfun mabaniun atau harfun hijaiyun ini ta'rifnya adalah huwa ma yatarokkabu minhul kalimah, yang artinya adalah huruf mabani ini adalah huruf-huruf atau sesuatu yang membangun atau membentuk suatu kata. Nah, adapun haraf atau huruf yang kedua dalam ilmu nahwu disebut dengan harfun ma'aniyun. Apa harfun ma'aniyun? Harfun ma'aniyun adalah
huruf yang memiliki makna. Nah, di sini yang dimaksud dengan huruf yang memiliki makna dan akan berfungsi makna dalam huruf tersebut jika huruf tersebut disandingkan atau disatukan dengan kata yang lain. Nah, contoh misalkan bi. Nah, kita tahu bi artinya adalah dengan. Kemudian ada min artinya dari. Kemudian ada juga summa artinya kemudian. Nah, bi itu ada artinya dengan, min ada artinya dari, summa ada artinya kemudian. Tapi bi, min, summa ini tidak akan bermakna jika tidak disandingkan atau tidak disatukan dengan huruf yang lain. Nah, oleh karena itu, di sini ta'rif atau pengertian dari huruf ma'ani atau harfun ma'aniun dalam ilmu nahwu disebut dengan huwa kalimatun la yufhamu ma'naha illa ma'a ghairiha, yaitu suatu kata yang tidak akan dipahami maknanya jika tidak disandingkan atau disatukan dengan kalimat yang lain atau kata yang lain. Nah, ini pembahasan sekilas tentang huruf. Kemudian kawan-kawan sekalian, pembahasan yang selanjutnya adalah tentang kalimatun. Nah, tadi kan istilah dalam bahasa Arab ada 3 ya, ada huruf, ada kalimatun, ada jumlatun. Nah, pembahasan yang kedua adalah kalimatun. Kalimatun dalam bahasa Arab atau ilmu nahwu itu terbagi menjadi 3. Ada yang pertama yaitu al-ismu atau disebut juga dengan kata benda. Yang kedua ada al-fi'lu, fi'il yang disebut dengan kata kerja. Atau adanya yang ketiga adalah al-harfu yang disebut dengan kata sambung. Nah, al-harfu di sini yang dimaksud al-harfu di sini adalah harfun ma'aniun yang tadi kita sudah bahas. Yang pertama, al-ismu kata benda itu adalah makna bisa dilihat perbedaannya isim, fi'il, huruf. Itu yang pertama isim dalam makna katanya dulu. Nah, jika makna suatu kata itu menuju atau mengantarkan pada makna suatu kata benda, maka itu disebut dengan isim. Yang kedua, itu bisa dilihat dari ciri-ciri isim tersebut. Nah, di sini kita belum bahas dulu ada berapa atau apa saja ciri-ciri dari isim. Nah, insya Allah kita akan bahas dalam pertemuan selanjutnya. Kemudian tarif daripada isim dalam ilmu nahwu adalah, nah, di sini disebutkan al-ismu huwa kalimatun dalat ala maknan walam tuktaron bizamanin. Isim itu adalah suatu kata yang menunjukkan pada suatu makna dan tidak terikat oleh waktu. Kemudian fi'il itu bisa dilihat dari makna katanya. Nah, jika kawan-kawan menemukan kata dalam bahasa Arab, kemudian kata tersebut bermakna kepada pekerjaan, nah itu bisa disebut dengan fi'il. Bagaimana kalau kita tidak tahu maknanya? Nah, bisa dilihat dari cirinya. Nah, jika ada ciri-ciri fi'il dalam kata tersebut, maka itu disebut dengan kata. Cuman di sini kita belum membahas tentang ciri-ciri fi'il tersebut. Adapun tarif daripada fi'il dalam ilmu nahwu adalah al-fi'lu huwa kalimatun dalat ala ma'nan wa waqturinat bizamanin. Fi'il adalah kata yang menunjukkan pada suatu makna dan terikat oleh waktu. Maksudnya apa? Nah, kita insya Allah akan pelajari selanjutnya. Sekilas gambaran bahwa fi'il itu atau pekerjaan itu kan ada yang sudah dilakukan, ada yang sedang dilakukan, atau ada juga yang akan dilakukan. Nah, itu maksudnya sudah, sedang, akan itu kan menunjukkan waktu. Makanya di sini disebutkan waktu rinat bizamanin. Jadi fi'il itu terikat oleh waktu. Ada yang sudah dilakukan, ada yang sedang ataupun akan dilakukan. Selanjutnya al-harfu atau kata sambung. Bagaimana cara menentukan ini adalah kata sambung atau al-harfu? Nah, bisa dilihat dari makna katanya. Kemudian kalau tidak tahu makna katanya, nah ini bisa dilihat dari cirinya, tapi sebenarnya al-harfu di sini tidak memiliki ciri. Jadi bagaimana caranya? Ya, kita lihat saja, jika di dalam kata tersebut tidak ada ciri isim dan tidak ada ciri fi'il, maka bisa saja kita katakan bahwa itu adalah kata sambung atau al-harfu. Ta'rif dari al-harfu dalam ilmu nahwu itu disebut dengan huwa kalimatun la yufhamu ma'naha illa ma'a ghairiha. Nah, di sini sama seperti definisi huruf yang tadi, huruf ma'ani ya, yaitu kalimatun atau kata yang tidak dipahami maknanya kecuali jika disatukan dengan kata yang lain.
Nah, di sini pembagian kalimah atau kata. Jadi kata terbagi menjadi 3, ada kata benda, ada kata kerja, dan kata sambung. Selanjutnya pembahasan tentang jumlah. Nah, di sini jumlah itu kalau dalam bahasa Indonesia kan disebut dengan kalimat ya. Nah, jumlah dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada yang dimaksud dengan jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah itu apa? Jumlah ismiyah itu adalah susunan kata yang memiliki makna sempurna dan diawali dengan isim atau kata benda. Kalimat kan dalam bahasa Indonesia juga seperti itu. Nah, diawali dengan kata benda. Misal, ibu menyiram bunga di taman. Nah, kata yang pertama kali terdapat dalam kalimat tersebut kan apa? Ibu. Ibu itu ada kan kata benda. Nah, perbedaan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab dalam kalimat itu kalau dalam bahasa Indonesia itu selalu diawali oleh kata benda. Ibu memasak nasi di dapur, ayah pergi ke kantor, adik membaca buku, kakak bermain sepeda di taman. Pasti diawali dengan kata benda. Nah, perbedaannya dalam bahasa Arab itu diawalinya bisa 2 macam. Ada yang bisa dengan kata benda, disebut dengan jumlah ismiyah ini. Nah, ada juga yang diawali dengan kata kerja. Nah, akan kita bahas selanjutnya. Ta'rif atau pengertian dalam ilmu nahwu tentang jumlah ismiyah itu disebutkan dalam ilmu nahwu yaitu jumlatun ismiyatun hiya makanat masbuqatan bi ismin. Jumlah ismiyah adalah sesuatu yang diawali dengan isim atau maksudnya adalah suatu kalimat yang diawali kalimat tersebut dengan kata benda dengan isim. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu adalah susunan kata yang memiliki makna sempurna dan diawali dengan fi'il atau kata kerja. Jadi sederhananya dipahami bahwa jumlah fi'liyah itu adalah kalimat yang diawali oleh kata kerja. Nah, di sini tarifnya disebutkan jumlatun fi'liyatun hiya makanat masbuqatan bi fi'lin, yaitu kalimat yang diawali oleh pekerjaan atau kata kerja. Di sini Ustadz belum kasih contohnya dulu. Insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya akan Ustadz bahas secara rinci apa itu jumlah ismiyah, apa itu jumlah fi'liyah, dan bagaimana contohnya. Kawan-kawan sekalian, nah itulah mungkin untuk pertemuan pertama ilmu nahwu, bahwa kita dalam 1 tahun ini akan membahas atau mengupas tuntas tentang huruf, kalimat, dan jumlah. Huruf dalam bahasa Arab itu adalah huruf dalam bahasa Indonesia. Kalimatun dalam bahasa Arab itu adalah kalimat kata dalam bahasa Indonesia, dan jumlatun dalam bahasa Arab itu adalah kalimat dalam bahasa Indonesia. Jadi sederhananya 1 tahun di kelas 7 ini kita akan membahas tentang apa itu huruf, apa itu kata, apa itu kalimat yang terdapat dalam bahasa Arab. Nah, di sini juga akan kita bahas macam-macam huruf, macam-macam kalimat, macam-macam jumlah, dan lain sebagainya, di rumus-rumus dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan membahas. Jadi intinya adalah ilmu nahwu ini adalah ilmu yang akan mempelajari tentang harokat akhir dalam suatu kata. Kita kan selalu menemukan kata-kata dalam bahasa Arab yang harokat akhirnya itu berbeda-beda. Contoh misalkan Allahu, kadang Allahu, kadang Allaha, kadang Allahi. Nah, itu kan beda-beda. Nah, bagaimana cara untuk menentukan harokat akhir itu kenapa bisa berbeda-beda seperti itu? Nah, ini dipelajarinya adalah dalam ilmu nahwu. Contoh misalkan Allahu Akbar. Nah, Allah di sini kan harokat akhirnya hu, doma. Ada juga yang harokat akhirnya itu adalah fathah. Innallaha ma'ana. Innallaha, nah ha itu kan fathah. Ada juga yang kasroh. Bismillahi. Nah, itu kan berbeda-beda. Ada hu, ada ha, ada hi. Bagaimana cara membedakan hal-hal tersebut? Itu dipelajari dalam ilmu nahwu. Nah, jadi kawan-kawan, demikianlah